ulang. Mi, fa, sol. Pelan-pelan saja karena kita baru mulai. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ulang sekali lagi. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Satu kali lagi baru umat sendiri. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Sekarang umat sendiri. Satu, aku, empat. Satu kali lagi saya kasih contoh. Mi, fa, sol, sol, la, sol, fa, la, sol. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Sama-sama umat, empat. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Satu kali lagi. Sekali lagi. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Umat sendiri, tiga. Aku mengasihi Engkau. Satu kali lagi kasih berani, selesai. Empat. Aku mengasihi Engkau, kekuatanku. Oke, terima kasih. Sebentar menyanyi sama-sama. Baik, ada yang perlu disampaikan kepada umat bahwa sebentar dalam perayaan misa, setelah lagu kudus selesai menyanyi, itu umat harus berlutut. Ada di panduan TPE yang baru. Setelah lagu kudus selesai menyanyi, umat semua berlutut. Kecuali umat yang tidak mendapatkan tempat berlutut, itu boleh berdiri. Tapi kalau umat yang mendapatkan tempat berlutut, setelah lagu kudus selesai menyanyi harus berlutut. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, pada saat persiapan komuni, ketika imam mengangkat hosti dan mengatakan, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu, ya, itu umat harus berlutut, ya, umat harus berlutut, tidak ada yang berdiri. Pada saat imam mengangkat hosti dan mengatakan, inilah tubuhku, berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya, ya, itu umat harus berlutut. Kecuali umat yang tidak mendapatkan tempat berlutut atau berdiri duduk di kursi plastik, itu dia tetap berdiri. Tapi kalau umat yang mendapatkan tempat berlutut, dia harus berlutut, ya. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Nanti kita siapkan nanti lagu pembukaan dari Puji Mada Bakti nomor 162. Mada Bakti nomor 162. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai perayaan Ekaristi, kita dahului dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi manusia. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 162 awalilah. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya, mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapan, mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya, mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapan, mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat malam saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-31 ini. Inti agama yang benar adalah kasih Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Musa dalam bacaan pertama memerintahkan umat Israel agar mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Dalam Injil hari ini, Yesus mempermaklumkan ini sebagai hukum yang terutama, lantas kemudian menggabungkan dengannya kasih kepada sesama. Kehidupan beriman Kristiani kita berdiri di atas dasar kasih kepada Tuhan dan sesama ini. Bahkan ibadat kita hari ini itu hendaknya terlaksana karena kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa agar supaya korban persembahan kita boleh berakar dalam dan diinspirasikan oleh cinta kasih demi kemuliaan Tuhan dan serta perubahan dan kemajuan umat kita.
Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengajar kami untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kristus, kasihanilah kami. Engkau pun mengajar kami untuk mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita memuji Allah Tritunggal pada hari Minggu ini dengan lagu Gloria. Kemuliaan kepada Allah ada di surga. Misa syukur. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala makhluk memuji Tuhan, Allah Pencipta selamanya. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Putra Maha Tinggi, Yesus Putra Tunggal Allah. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Roh Kudus dalam kemuliaan Bapa. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau begitu mengasihi kami dan berkenan datang ke tengah kami. Semoga hati kami semakin terbuka untuk menanggapi kasih-Mu dengan jalan mendengarkan dan mengamalkan sabda-Mu, khususnya sabda yang Kau firmankan hari ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup, hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu.
Dan supaya lanjut umurmu, dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, serta seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan referen 116. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut
untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu telah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung, tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkan sumpah, yang menetapkan anak yang sudah menjadi sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, puji syukur 955. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawab orang itu,
Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kekasih-kasih dalam Kristus. Sejak manusia bisa berpikir, salah satu yang mengganggu kedamaian hatinya adalah pertanyaan, dari mana datangnya kejahatan, atau kesakitan, atau penderitaan? Siapa yang memungkinkannya? Apa alasan keberadaannya? Bagi banyak orang, sumbernya pasti bukan Allah. Sebab kata mereka, yang namanya Allah, ya pasti maha baik, mana mungkin menjadi sumber kejahatan. Dia juga maha kuasa, mustahil bisa dipaksa atau terpaksa menciptakan sesuatu yang sebenarnya amat dibencinya. Namun masalahnya, kejahatan benar-benar ada, penderitaan juga benar-benar nyata. Nah, jika bukan Allah, lalu siapa dong penciptanya? Maka orang pun demi hormat dan taksim kepada Allah yang maha baik itu, serta-merta mengatakan bahwa kejahatan pasti bersumber pada Allah atau ilah yang lain, ilah yang jahat. Logis kan? Ya, tapi sayang, logika ini bukan logika kitab suci. Sebab dengan sangat keras kitab suci menentang dualisme. Dualisme artinya bahwa di samping Allah yang baik, ada pula ilah yang jahat. Tidak mungkin. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Disebut dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 45. Dan yang diulang Yesus dalam Injil hari ini. Itulah hukum yang paling utama. Kata lain dari Keluaran 23, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, yang mutlak itu cuma Dia, cuma satu. Saudara sekalian, bila yang mutlak itu cuma Dia, maka konsekuensinya adalah semua yang lain, apapun itu, kecuali Dia, tidak mutlak. Saya dan keyakinan kebenaran saya tidak mutlak. Tidak mutlak berarti terbatas, bisa salah, tidak sempurna. Prinsip inilah menurut keyakinan saya merupakan dasar toleransi yang sejati dan keterbukaan yang otentik. Sebab tidak satu pun, termasuk diri saya sendiri, yang boleh memutlakkan diri. Semuanya mengakui ketidaksempurnaannya, dan oleh karena itu juga keterbukaannya untuk saling menerima dan saling belajar. Saudara sekalian, seorang kenalan di Kayu Watu pernah cerita, dia sekali waktu dikunjungi sekelompok anggota persekutuan doa tertentu. Setelah berbincang-bincang sebentar, katanya mereka mulai menurunkan gambar, patung, barang antik, bahkan guci-guci yang sangat berharga dan bernilai tinggi. Katanya harus dibuang, dibakar, atau dihancurkan, sebab mempertuhankan yang bukan Tuhan. Maka ujar mereka, benda-benda itu adalah sarang iblis, setan, dan kuasa-kuasa kegelapan, kata mereka dengan sengitnya. Saudara sekalian, menurut saya, kalau mereka mau menghancurkan atau membuang patung-patung milik sendiri, ya silahkan saja, itu hak mereka sepenuhnya sebagai pemilik. Tapi kalau mereka memaksa, menakut-nakuti, serta mengancam orang lain agar melakukan yang sama, ini jelas-jelas bukan sikap yang lahir oleh pimpinan atau inspirasi Roh Kudus. Mengapa saya berani memastikan itu? Sebab menurut sabda Tuhan, pimpinan Roh Kudus akan tercermin antara lain melalui kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, kata Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Sedang sikap mereka
sungguh bertolak belakang. Salah besar, saudara-saudari, kalau orang menyangka bahwa iblis terutama bersarang di patung-patung. Saya ingat seorang penceramah agama yang kondang yang mengatakan bahwa di salib Yesus ada setan, ada iblis. Salah, sebab di manakah iblis paling gemar bersarang? Ya, di hati manusia, di hati Anda, di hati saya, di hati para pembenci patung itu juga. Inti perintah Tuhan yang mereka mau perjuangkan adalah mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Bahasa tingginya idolatri, mempertuhankan berhala, menukar Tuhan yang hidup dengan benda-benda mati. Saudara sekalian, apa saja yang dipertuhankan manusia sekarang? Bisa apa saja, tapi yang jelas semuanya bersifat benda, kasat mata, dan terukur dengan angka-angka. Sukses misalnya dinilai dan diukur secara materi, dan kebahagiaan dibayangkan sebagai kelimpahan atau kenikmatan yang bersifat material dan badania. Allah yang hidup ditukar dengan benda-benda yang bernama harta, pangkat, dan nikmat sesaat. Dan itulah yang setengah mati orang cari sampai melupakan Tuhan. Cari harta, cari pangkat, cari nikmat sesaat. Saudara sekalian, idolatri katanya menjadi milik bangsa-bangsa primitif. Tapi idolatri ternyata sekarang ini masih jauh dari mati. Ia masih bernapas dan bertenaga. Ada aspek lain dari idolatri yang sama berbahayanya, yakni bahwa di samping mempertuhankan berhala, orang bisa juga memberhalakan Tuhan. Kalau segalanya serba lancar, karena manusia mengendalikan situasi, kita tidak butuh Tuhan, tidak ingat Tuhan. Dia tidak perlu dilibatkan, tidak perlu ikut-ikut. Kalau keadaan jadi buruk, kalau semua jalan buruk, maka baru ingat ada Tuhan kote. Kita amat membutuhkan Tuhan, kita baru berdoa. Atau lebih soal lagi, kita mempersalahkan Tuhan atas keadaan yang buruk itu. Kalau keadaan baik terus, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau keadaan jadi buruk, kita mempersalahkan Tuhan. Tapi Tuhan dalam pengertian tertentu, yaitu Tuhan yang melayani kebutuhan serta kepentingan manusia. Tuhan ini disembah dan dipuja, tapi ujung-ujungnya untuk apa dan untuk siapa? Untuk melayani manusia. Itulah inti penyembahan berhala. Berhala disembah, tapi apakah itu demi kehormatan berhala itu sendiri? Tidak. Berhala itu disembah sebagai suatu metode penakluk agar ia bersedia melayani si penyembahnya. Saya ingin berbicara mengenai memberhalakan Tuhan, karena ini sangat umum dilakukan, tapi hanya sedikit yang menyadari kesalahannya. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi isinya sebuah daftar belanja yang panjang, semuanya untuk kepentingan kita. Tuhan, betul Komang, nanti saya akan melayanimu, tapi setelah kau sembuhkan aku dari sakitku. Mengapa setelah? Mengapa tidak dari sekarang? Mengapa ada syarat? Allah yang dilukiskan kitab suci, Allah yang ditunjukkan Yesus, bukanlah Allah berhala, Allah yang bersedia melayani permintaan saya, kebutuhan saya. Tapi Allah saya sembah dan kasihi semata-mata karena Dia Allah. Apapun yang dilakukannya, apa yang Dia berikan, tanpa syarat, tanpa pamrih. Tentu kita mau doa kita dikabulkan Tuhan. Tapi kalau tidak, maka kita terima. Dia Allah adalah Allah Maha Kuasa yang memiliki kita, dan kita adalah hamba-hambanya, orang-orang yang di hadapannya hanya pantas berkata seperti Maria, tanggal 31 Oktober, penutupan bulan Rosario, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apapun itu, itulah sikap yang benar yang diharapkan Yesus melalui kata-katanya,
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatanmu. Kita berdoa, aku mengasihimu Tuhan, karena Engkau adalah Engkau. Apapun yang Kau berikan, Tuhan aku terima. Sebab di hadapanmu aku cuma tanah liat, dan Engkaulah sang tukang tanah liat yang berhak membentuk aku menjadi apa saja. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita tanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita adalah perintah yang utama. Marilah berdoa kepada Bapa kita, sumber kehidupan dan keselamatan kita. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah gerejamu agar berani semakin terlibat dalam memperhatikan mereka yang kurang beruntung dan kurang dikasihi masyarakat. Marilah kita mohon, semoga semakin nyatalah kabar sukacitamu yang telah Engkau berikan bagi kami dan dunia ini di dalam kasih Kristus. Bagi para pejabat pemerintah, ya Bapa, tuntunlah para pejabat pemerintah agar selalu bersikap adil terhadap warganya. Marilah kita mohon, semoga mereka membela rakyat yang tertindas serta memulihkan hak-hak mereka demi keadilan dan kesejahteraan umum. Bagi mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat, ya Bapa, semoga kami tidak menghakimi orang-orang yang tersisihkan itu, melainkan menunjukkan kebaikan, pengharapan, dan pengertian untuk membantu mereka menjadi bagian penuh dalam masyarakat. Marilah kita mohon, semoga kami semakin berani untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah utama, yakni memuliakan Allah di dalam cinta kasih antar sesama kami. Bagi kita semua sebagai warga komunitas Kristiani di sini, ya Bapa, semoga dalam komunitas Kristiani ini kami saling memberi semangat, bukannya saling mempersembahkan dan membenci. Marilah kita mohon, semoga kami bebas dari rasa sombong terhadap saudara-saudari yang kurang beruntung dan selalu bersedia membantu mereka yang dalam kesulitan. Allah Bapa kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa dan lemah ini. Mampukan kami mendekati sesama dengan kasih yang sabar dan hormat, sebagaimana kami alami dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan Mada Bakti 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan
roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu tunjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia namamu, Tuhan yang selalu di sampingku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau begitu mengasihi kami dan berkenan datang ke tengah kami. Semoga kami semakin terbuka untuk menanggapi kasih-Mu dengan jalan mendengarkan dan mengamalkan sabda-Mu, khususnya sabda yang Kau firmankan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terdorong oleh kasih-Mu kepada kami, Yesus telah mempersembahkan diri sebagai kurban, maka sudilah mempersatukan tanda syukur kami ini dengan kurbannya yang tidak bercela. Semoga karenanya kami mampu menyerahkan diri dengan segenap hati guna membalas kasih-Mu kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Tuhan langit dan bumi, dalam Kristus Tuhan kami. Sebab melalui sabda-Mu Engkau telah menciptakan dunia dan mengatur alam semesta dalam keselarasan. Engkau telah memberikan pengantara kepada kami, Dialah sabda-Mu yang telah menjadi daging, Dialah yang telah menyampaikan sabda-Mu kepada kami dan memanggil kami untuk mengikuti Dia. Dialah jalan yang mengantar kami kepadamu, Dialah kebenaran yang membebaskan kami, Dialah kehidupan yang memenuhi kami dengan sukacita. Maka dari itu, kini dan sampai selamanya, kami mewartakan kemuliaan-Mu bersama semua malaikat dengan perayaan sukacita sambil berseru. Kuduslah Tuhan
bagi Maha Tuhan. Tuhanlah Raja malaikat, Hosana bagi namanya. Kuduslah Tuhan di surga, Allah segala kuasa. Hosana bagi Maha Tuhan. Hormat kepada yang datang atas nama Tuhan Allah. Kuduslah Tuhan di surga, Allah segala kuasa. Hosana bagi Maha Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya, seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, dengan keikutsertaan dalam misteri ini, hidupkanlah kami dengan roh, dan perkenankanlah kami menjadi serupa dengan putra-Mu. Teguhkanlah kami dalam ikatan persekutuan bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama para uskup yang lain dan para imam dan diakon, serta segenap umat-Mu.
Buatlah agar semua umat beriman mampu membaktikan diri terus-menerus dalam pelayanan Injil dengan memperhatikan tanda-tanda zaman dalam terang iman. Jadikanlah kami penuh perhatian terhadap keperluan semua orang agar dengan ikut serta dalam kesedihan dan kecemasan, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawa kabar keselamatan bagi mereka, dan bersama mereka kami melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan dengan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak Domba Allah, Mada Bakti nomor 278. Anak Domba Allah, Anak Domba Allah, Kristus Tuhan kami. Anak Domba Allah, Anak Domba Allah, Kristus Tuhan kami.
Anak domba Allah menghapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, anak domba Allah, Kristus Tuhan kami. Anak domba Allah, anak domba Allah, Kristus Tuhan kami. Ya anak domba Allah, menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut
dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Dua delapan enam. Marilah ya Yesus. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawat ilah hatiku. Yesus, jangan tertangguh, meski aku tak pantas datang, dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala sudi dengar doa, ubarkanlah selalu kasih-Ku akan
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terpujilah Engkau karena hukum kasih sejati yang hari ini Kau tegaskan kepada kami. Semoga kami selalu terdorong untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri, agar sesudah mengamalkan takwa dan ulah kasih di dunia ini, kami boleh menikmati persekutuan kasih sejati di surga abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat malam umat yang terkasih. Beberapa penyampaian dari paroki. Pertama, diucapkan terima kasih kepada pastor paroki yang sudah menyelenggarakan Perayaan Ekaristi bersama umat pada sore sampai malam hari ini di hari Minggu biasa ke-31, sekaligus dalam penutupan bulan Rosario tanggal 31 Oktober 2021. Terima kasih juga kepada para petugas liturgi, khususnya wilayah rohani Santo Athanasius sebagai penyelenggara, lektor dan mazmur, serta dekorasi OMK unit Saint John Baptist de la Salle. Juga kepada tim Komsos yang sudah menyiarkan secara live streaming misa pada sore hari ini. Adik-adik PPA yang sudah bertugas diucapkan banyak terima kasih. Juga kepada seluruh umat yang telah hadir pada misa kedua sore hari ini. Beberapa penyampaian tambahan. Pertama, diingatkan kembali seksi liturgi di wilayah-wilayah rohani dan kelompok kategorial untuk tetap giat mensosialisasikan tata gerak yang baru perayaan Ekaristi sesuai tata perayaan Ekaristi yang baru. Kemudian untuk pelayanan orang sakit dan lansia akan diadakan setiap hari Sabtu pada awal bulan berjalan dan dilaksanakan bergantian setiap bulan di stasi dan pusat paroki. Untuk bulan November di stasi dan Desember di pusat paroki, dan begitu seterusnya. Berikutnya disampaikan seluruh umat bahwa kita tetap mengharapkan dari paroki untuk memberikan bantuan berupa sumbangan kepada panitia pembangunan, khususnya dalam membangun fasilitas gereja, di mana untuk menara sudah disumbangkan oleh keluarga Bapak Frederick Sumeisei, tetapi untuk fasilitas atau penunjang lainnya, beberapa perbaikan dan pemeliharaan fasilitas aset gereja atau aset paroki diharapkan tetap umat memberikan bantuan lewat bendahara atau rekening paroki di Bank BNI. Dan kepada wilayah-wilayah rohani untuk tetap pengurusnya untuk tetap mengumpulkan bila mana ada umat yang ingin menyumbang melalui wilayah rohani. Begitu juga untuk dana operasional paroki, untuk menunjang operasional paroki. Di sekretariat sudah tersedia amplopnya, para pengurus boleh mengambil di sekretariat setiap hari kerja atau sesudah perayaan Ekaristi ini. Kemudian yang ingatkan lagi mengenai kupon Gotaus agar bisa dikumpulkan sampai hari ini, karena rencananya pada bulan November akan ditarik undi untuk kupon berhadiah dari Gotaus Keuskupan Manado. Yang terakhir, pengumuman calon nikah dibaca untuk ketiga kalinya. Hendak menikah tanggal 7 November 2021, pasangan calon nikah atas nama Saudara Brian Valentino Ombu, putra dari Derek John Ombu dan Sarce Joyce Nggaluku, dengan Saudari Meilani Cecilia Wawor, putri dari Aloysius Sinyo Wawor dan Ibu Teresia Alce Paendong,
dari wilayah rohani Santo Fidelis dari Sikmaringan, Pusat Paroki GPI. Rencana penugahan nikah akan dilaksanakan di Gereja Katolik Paroki Yesus Gembala Baik. Untuk itu, barang siapa yang mengetahui adanya halangan akan rencana pernikahan kedua saudara kita ini dapat menghubungi pastor paroki. Demikian penyampaian, atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Dan lupa ada satu mengenai DPP inti yang tadi malam mengikuti pembahasan program kerja, diharapkan tetap sesudah perayaan Ekaristi ini kita melanjutkan karena belum selesai. Juga kepada Dewan Keuangan Paroki yang hadir, agar kita menunggu sesudah perayaan Ekaristi, kita lanjut dengan pembahasan program kerja paroki dari wilayah-wilayah rohani dan kelompok kategorial. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali. Saya menambahkan bahwa hari Selasa yang akan datang adalah tanggal 2 November, peringatan arwah. Ada acara, karena kita belum punya kompleks pekuburan sendiri, jadi tidak ada misa dikubur waktu itu. Tapi ada acara pemberkatan kubur-kubur, dan supaya pastor tidak perlu umat datang minta pastor untuk berkati kubur-kubur, maka kalau ada kubur dari sanak keluarga atau orang yang dikasihi yang perlu diberkati, hubungi saja ketua wilayah rohani dan baku atur dengan dia kapan boleh datang di kubur untuk pemberkatan kubur itu. Jadi datang ke ketua wilayah rohani untuk baku atur kapan ada pemberkatan kubur, jam berapa. Itu hari Selasa tanggal 2 November. Hari Sabtu tanggal 6 November adalah komuni untuk orang tua dan orang sakit. Jadi giliran bulan November ini adalah giliran stasi, dan bulan Desember nanti hari Sabtu, harap bukan tanggal 1, tapi hari Sabtu sesudah Jumat pertama itu ada komuni untuk orang tua dan orang sakit di pusat paroki di GPI ini. Begitu juga bulan Januari di stasi, bulan Februari di pusat paroki, dan seterusnya. Hari Jumat yang pertama pagi tidak ada misa karena saya harus misa di Provinsialat SYMY pagi itu jam 6. Jadi umat yang biasa misa pagi tidak ada misa, boleh bergabung dengan umat jam 6 sore atau jam 6 malam untuk misa hari Jumat pertama dan disambung dengan salve. Marilah saudara sekalian, kita sebelum beranjak dari rumah Tuhan ini, kita mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bunda, berkati ya Bunda, aku anakmu yang datang berlindung dalam kasih-Mu. Padamu
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.